Hai guys, salam budaya teman-teman sekalian. Coba tebak Karang Wiwit ada di mana nih? Jalanannya ekstrim, pemandangannya indah. Nah, siapa sih yang mengajak? Ini nih saya kenalkan orangnya. Nah, beliau inilah yang bertanggung jawab mengajak Karang Wiwit Pekalongan untuk mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah dan ke samudra. Nah, beliau adalah Bapak Darsono teman-teman ya. Kita akan menuju ke lokasi, itu treknya. Nah, dan acara pun dibuka oleh beliau Bapak Darsono selaku seorang Pranotocoro atau MC Wedding Jawa. Ini kenapa beliaunya ada di atas panggung pelaminan juga, karena di bawahnya itu becek teman-teman ya. Jadi kita sudah sesuaikan dengan kondisi yang ada. Bukan berarti kita menyalahi aturan atau bagaimana, tapi semuanya kita sesuaikan ya, kondisional saja. Kini kedua mempelai pun sudah bertemu di pelaminan dan akan melaksanakan prosesi panggih pengantin yang dimulai dengan keduanya saling melempar daun sirih. Melempar daun sirih ini winastan gondang kasih dan juga gondang tutur. Nah, kini mempelai wanita mencium tangan mempelai pria yang disebut dengan jawat asto. Selesai jawat asto atau mencium tangan mempelai pria, kini keduanya akan menginjak telur. Nah, mempelai pria ini menginjak telur dengan kakinya dan mempelai wanita ini membasuh kaki mempelai pria. Ini adalah rangkaian prosesi yang namanya Wijidadi dilanjutkan dengan Ranu Podo. Mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria ini menunjukkan bahwa seorang istri itu berbakti kepada suaminya dengan harapan semoga keluarganya ini bersih dari mara bahaya, bersih dari segala ancaman, baik itu ancaman lahir maupun batin di keluarganya. Namanya juga akan istilah teman-teman sekalian ya. Jadi ada kalimat ambirat sawarnaning Sukerto satemah anggeniro lumebet alamatio gesang bebrayan saged lulus raharjo manggih kamulian. Wah, itu kata-katanya luar biasa sekali ya. Saya sendiri menghafalkannya lama teman-teman. Kini mempelai wanita pun sudah berdiri sejajar dengan mempelai pria dengan dijunjung oleh mempelai pria. Ini namanya junjungan derajat dan kini keduanya pun berdiri sejajar. Dan orang tua dari mempelai wanita ini akan membawa kedua mempelai dengan kain berwarna merah putih ini dibawa menuju ke kursi pelaminan. Nah, karena ini sudah ada di atas pelaminan sehingga kita simulasikan berjalan menuju ke pelaminan ya dengan cara hanya memutar saja teman-teman sekalian ya. Itu menggunakan kain berwarna merah putih yang disebut dengan kain sindur sehingga prosesi ini disebut dengan prosesi sinduran. Selesai sinduran, kedua mempelai kini akan dibobot dan ditimbang oleh orang tua dari mempelai wanita yang disebut dengan bobot timbang. Di prosesi ini menunjukkan bahwa orang tua sudah tidak membeda-bedakan mana anak menantu dan mana anak sendiri, keduanya dianggap sama. Prosesi tanam jero pun dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga keduanya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Kacar kucur tompo gunokoyo ini akan dilaksanakan sebagai pembuka prosesi kerobongan pengantin. Nah, kacar kucur ini melambangkan bahwa seorang pria itu harus bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab nafkah lahir dan batin untuk keluarganya. Hasil dari gunokoyo ini nantinya akan dititipkan kepada orang tua dari mempelai wanita. Kenapa sih kok harus dititipkan? Ini hanya sebagai filosofi, sebagai perlambang ya teman-teman ya, bahwa rumah tangga baru itu biasanya kan belum punya rumah sendiri, belum punya apa-apa, sehingga sementara hasil dari gunokoyo yang lelaki itu dititipkan kepada orang tua dari mempelai wanita. Selesai menitipkan hasil gunokoyo ini, keduanya pun akan makan sepiring berdua yang disebut dengan dahar klimah atau makan sepiring berdua kembul bujono. Di prosesi ini menunjukkan bahwa kedua mempelai akan segera merasakan pahit manisnya kehidupan. Sebuah rumah tangga itu pahit manisnya kehidupan harus dirasakan bersama, baik itu suami ataupun istri, sehingga haruslah bekerja sama. Tidak ada yang namanya lo gua itu tidak ada, tapi yang ada kita bersama. Selanjutnya minum air putih bersama, menggunakan air putih karena putih itu kan melambangkan suci ya teman-teman ya. Sedangkan bening itu diharapkan semoga hati dari kedua mempelai ini selalu suci, selalu bersih, dan pikirannya itu selalu jernih menghadapi masalah rumah tangga. Ya kan namanya rumah tangga kan kalau nggak ada masalahnya ibarat sayuran itu tanpa bumbu kan, seperti itu.
Nah, dan minum air putih ini juga menggunakan cangkir teman-teman, karena cangkir ini mengandung filosofi bahwa nyancang pikir supaya pikirannya ini nggak kemana-mana gitu. Dan kini kedua mempelai akan sungkem kepada orang tuanya, tetapi sebelum sungkeman, canelonya atau sandalnya harus dilepas dahulu dan pusaka yang dipakai mempelai pria juga dilepas. Karena saya sebagai seorang cucu lampah yang diminta untuk memandu prosesi jalannya adat, sehingga saya pun yang melepas pusaka. Sebenarnya yang berhak melepas pusaka itu adalah orang yang dituakan atau juru sembogo atau perias itu sendiri. Nah, kini kedua mempelai pun meminta doa restu kepada orang tua melalui sungkeman pengantin. Dengan penuh hati-hati, keduanya mengaturkan sembah sungkem kepada orang tua seraya meminta doa restu, meminta izin kalau mereka berdua akan segera menjalani mahligai rumah tangga. Dan orang tua pun pastinya akan sangat terharu mendengar anaknya kini meminta doa restu dengan caranya seperti itu, teman-teman ya. Selesai sungkeman kepada orang tua dari mempelai wanita, kini keduanya pun akan sungkem kepada orang tua dari mempelai pria. Nah, di sini nampak sekali mempelai pria mengajak mempelai wanita untuk datang sowan ke hadapan orang tua dari mempelai pria. Sang mempelai pria pun meminta doa restu kepada orang tua, minta izin bahwa bapak ibu hari ini saya akan menjadi seorang suami dan mohon doanya semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Orang tua pun pasti akan sangat terharu juga, teman-teman sekalian. Dari prosesi sungkeman ini menunjukkan bahwa kedua mempelai benar-benar berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta doa restu kepada orang tua. Nah, kita sebagai audiens, sebagai tamu hadirin tentunya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kedua mempelai. Dan selesai prosesi sungkeman, kini keduanya pun akan kembali memakai canelo. Canelo itu slop ya, sendal pengantin. Dan kemudian pusaka kerisnya pun akan saya kembalikan. Nah, ini pun saya sangat berhati-hati teman-teman, karena pusaka itu kan sebagai simbol ya. Simbol seorang pria itu tidak bisa untuk direndahkan. Nah, makanya pusakanya pun saya kembalikan dengan sangat hati-hati. Kini kedua mempelai sudah berdiri bersama dan akan melaksanakan prosesi foto pangeston. Foto pangeston yang pertama ini kedua mempelai diapit oleh orang tua dari mempelai wanita. Nah, ini nampak sekali raut bahagia dari kedua orang tua mempelai wanita. Kemudian foto pangeston yang kedua itu kedua mempelai diapit oleh orang tua dari mempelai wanita dan juga orang tua dari mempelai pria. Nah, ini sangat jarang terjadi teman-teman. Ada mertua besan dalam satu frame. Nah, ini yang namanya foto pangeston. Foto pangeston ini juga sebagai bentuk bahwa orang tua sudah memberikan doa restu kepada anak-anaknya. Selesai foto pangeston kedua, kini ada foto pangeston ketiga, di mana kedua mempelai kini giliran diapit oleh orang tua dari mempelai pria. Kini kedua mempelai pun diapit oleh orang tua dari mempelai pria. Nampak sekali bahagia kedua mempelai, bahagia orang tua dari mempelai pria. Kemudian ada prosesi selanjutnya yaitu saset ingkung teman-teman ya, dimana kedua mempelai ini akan tarik menarik ayam ingkung. Nah, kita saksikan bersama ya. Selamat untuk kedua mempelai, semoga sakinah mawaddah warahmah dan sampai jumpa.